lalu mengukur sekeliling lingkungan baik sisi ini. Ayat 2. Ia mengukur sekeliling dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur, lalu ia berputar. Ayat 17. Dan mengukur sisi utara 500 hasta dengan tongkat pengukur, ia berputar lagi. Ayat 18, ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ayat 19, kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ayat 20, keempat sisinya diukur, sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Puji Tuhan. Banyak ukuran yang kita baca, mulai dari pasal yang ke-40. Ada penglihatan tentang zaman baru. Ada ukuran-ukuran yang kita lihat tidak sama dengan ukuran-ukuran bait suci biasa. Ada ukuran-ukuran yang dimulai dari pasal 40. Bangunan itu diukur dengan tongkat pengukur 6 hasta, dan hasta itu setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Jadi dalam bait suci yang baru kita perhatikan tidak sama dengan biasanya. Jadi kalau tidak sama, namanya luar biasa, luar dari kebiasaan. Tidak sama. Kehidupan bait suci adalah kehidupan pribadi kita. Untuk menjadi bait suci yang baru, yang diperuntukkan bagi kediaman Allah pada zaman yang baru, harus punya ukuran yang luar biasa, yang tidak sama. Oh, biasanya orang begini, biasanya begini. Untuk bait suci yang baru, luar biasa. Kita harus mempunyai target, ukuran kehidupan yang lebih, bukan yang kurang. Ayat yang ke-5 pasal 40, sehasta setapak tangan lebih panjang. Miliki ukuran bait suci Allah yang baru dengan ukuran lebih. Untuk bisa menjadi bait suci di zaman yang baru, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, milikilah ukuran hidup ibadah kita tidak sama, tapi melebihi. Lalu kita baca di pasal yang ke-41, pasal yang ke-41, atau akhir dulu pasal 40. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci. Ia mengukur tiang tembok, tebalnya 5 hasta dan 5 hasta sebelah sana atau sebelah sini. Lebar pintu itu 14 hasta, dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang bait suci itu 20 hasta, lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok ada 2 tiang, satu sebelah sini
dan satu sebelah sana. Beberapa angka dalam ukuran bait suci yang baru. Ada yang disebut 5 hasta, ada yang disebut 14 hasta, ada yang disebut 3 hasta, ada yang disebut 20 hasta dan 12 hasta. Tiap-tiap ukuran ada artinya. Kalau bicara tentang 5 hasta, ukuran bait suci itu tebalnya 5 hasta. 5 adalah angka korban Kristus. Bait suci yang baru tebalnya 5 hasta, berbicara tentang hidup kita diubahkan melalui korban Kristus. Angka 5 luka yang terdapat dalam penyaliban Yesus. Tidak bicara tentang bilur ya, tapi luka tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, dan lambung. 5 luka Yesus adalah ketebalan kasih Allah untuk menebus kita menjadi bait suci Allah. Angka 3 berbicara tentang ketritunggalan Allah. Angka 3 adalah bicara tentang ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu adalah tingginya. Tidak ada yang melampaui ketritunggalan Allah dalam seluruh hidup kita. Berlaku ketritunggalan Allah. 3 tetapi satu, satu adalah 3. Jadi kalau orang berkata orang Kristen itu Allahnya 3, salah. Tetapi yang benar adalah Allah kita adalah esa, 1. Tetapi 3 fungsi pribadi. Allah Bapa menciptakan, Allah Anak menyelamatkan, Allah Roh Kudus memelihara. Dalam kurun waktu yang berbeda, dalam tugas yang berbeda, dalam fungsi yang berbeda. Tritunggal Allah. Iman Kristiani kita. Ukuran yang berikutnya adalah 14 hasta. Kata 14 atau angka 14 berbicara tentang 14 suku. Kalau kita buka kitab Wahyu, aku mendengar 7 ayat 4. 7 ayat 4. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000 orang yang dimeteraikan. 144.000 orang yang dimeteraikan. Angka 14 2 kali 7. Kalau 7 angka sempurna, maka zaman baru gereja memiliki 2 kali sempurna. Kalau gereja pertama disebut gereja sempurna, kalau gereja akhir zaman 2 kali sempurna.
7 dikali 2. Itulah angka 14. 2 kali sempurna. Kembali ke angka Yesaya 40. Panjang bait suci 20 hasta. Panjang bait suci 20 hasta. Lebarnya 12 hasta. Panjangnya, panjang ruangan ini. Nah, begitu panjang ruangan ini. Kalau melintang ini lebarnya, panjangnya 20 hasta. 20 adalah 4 kali 5. 5 tadi angka korban Kristus, 4 adalah 4 mata angin. Jadi ukuran bait suci di seluruh penjuru dunia ini sama, 4 mata angin. Kita hidup dengan 4 mata angin, atau kalau lebih diperinci 8 mata angin. Tapi selalu dikatakan utara, selatan, timur, barat. 4 mata angin. 10 kali 2 atau 4 kali 5. Kedua-duanya sama ukurannya. Jadi kita lihat kondisi dari bait suci yang baru tidak lepas dari ukuran yang punya arti dalam Alkitab dia kita. Ketebalannya, tingginya, panjangnya, lebarnya. Lebarnya 12 hasta. Dan angka 12 berarti angka pemerintahan Allah. Di dalam bait suci yang baru berlaku hukum pemerintahan Allah. Di situ ada hukum, betul. Bukan hukum dunia, bukan aturan dunia. Sebab itu saya tidak mau ikut-ikutan dengan gereja sana begini, gereja sana begini, gereja sana begini. Bingung kita. Kita pakai aturan pemerintahan Allah. Hukum Allah. Angka 12 adalah angka pemerintahan. Dalam kitab Wahyu juga berbicara tentang 12 tua-tua, 12 rasul, 12 yang dikatakan orang-orang suci Allah, yang berlutut di muka Yesus sebagai Raja segala raja, adalah 12 tua-tua ditambah 12. Jadi kalau bicara tentang zaman akhir itu selalu dikalikan 2. 12 pengajaran, 12 orang-orang suci Allah dikali, ditambahkan. Pemerintahan Allah punya ukuran. Jadi gak bisa menurut cara kita, tidak bisa menurut cara gereja A, B, C dan seterusnya. Tapi kita harus punya ukuran dalam bait suci Allah, seukuran dengan Allah. Jangan bikin-bikin sendiri. Jangan pakai cara ini itu, bikin cara-cara sendiri. Tidak. Pakailah ukuran Allah. Dari mana kita tahu itu ukuran Allah? Ada di dalam firman. Apapun, bagaimanapun, ambil firman ini, cocokkan. Ada gak ayat yang mendukungnya? Kalau tidak ada ayatnya, sampingkan. Oh, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, boleh. Tapi ada gak dalam Alkitab? Sesuai gak?
Kalau tidak sesuai, sampaikan. Itu bukan ukuran Allah. Amin. Dalam hidup kita, dalam ibadah kita, cocokkan dengan firman Tuhan. Ini ukuran yang paten, yang tidak bisa dirubah. Orang boleh bicara apa saja, tapi apa yang tertulis di dalam Alkitab kita merupakan ukuran yang sah, legal, sebab Allah yang memberikan ukuran itu. Jangan ikut-ikutan. Oh, saya mau seperti itu, sebab bagus loh, acaranya bagus, di sana bagus. Oh, saya berkata ikut saja kalau mau. Saya tidak mau ikut-ikutan dengan cara manusia, sebab belum tentu benar. Belum tentu. Semuanya banyak benar. Kalau itu cuma kuantitas dan tidak kualitas, nanti kita ikut, ujung-ujungnya aku berkata kepadamu, aku tidak kenal kamu. Nah, yang rugi siapa? Saya ikut sama gereja itu Tuhan. Tuhan bilang, ya udah sekarang ikut aja. Tidak ikut-ikutan, tidak ikut rame-rame, tidak. Bagaimana ukuran Allah? Bagaimana aturan Allah? Kalau aturan Allah ada, pasti di dalam Alkitab kita. Kalau ukuran ada, Allah pasti taruh di sini. Kalau ada ukuran yang tidak tertulis dalam Alkitab, abaikan. Ujungnya pasti gak ketemu. Pasti gak ketemu dengan dia yang punya firman. Gak ketemu. Karena itu bukan ukuran Allah. Keras, ya, itulah firman. Bukan firman ikuti kita, tapi kita yang harus ikut firman. Amin. Bukan firman harus, tapi Tuhan, aku maunya begini. Oh ya, lalu firman Tuhan berubah. Tapi Tuhan, saya pikir yang begini yang paling bagus. Oh ya, ikuti. Itu firman tak punya wibawa. Firman Allah ini punya wibawa Allah. Jadi bukan firman yang ikuti kita, tapi kita yang harus ikut firman. Kita yang harus hidup sesuai dengan firman Allah. Bukan firman Allah mengikuti kehendak kita. Enggak. Siapapun kita, enggak ada yang diperkecualikan. Ukuran ini paten. Ukuran ini tidak pernah berubah. Ukuran ini mutlak benar. Jadi kalau kita mau rubah-rubah firman, ya bukan di sini tempatnya. Disuruh tidak boleh pakai nama Allah, harus pakai nama Yahweh. Sebab kata Allah itu dewanya orang Mesir. Ketika kita pelajari semua Alkitab, kita pakai nama Allah. Itu dewanya orang Mesir. Ada lagi orang berkata, itu kan Allahnya orang Islam. Satu hari akan ditunjukkan Allah bahwa Allah kita satu. Kapan itu? Tunggu tanggal mainnya. Allah yang akan buktikan bahwa Allah kita satu. Cara menyembah kepadanya itu yang berbeda, karena dibuat oleh manusia. Kalau orang Islam bilang Allah, biarkan cara mereka panggil Allahnya Allah. Kita adalah Allah. Terserah mereka. Tapi kita dengan iman kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, berkata Allah kita dan Yesus sebagai anak dan Roh Kudus sebagai kekuatan Allah,
Roh Allah. Maka kita beribadah kepada Allah yang Tritunggal tetapi Esa, Tiga tapi Tunggal Satu. Ukuran ini tidak akan pernah berubah sampai zaman kapanpun, karena ukuran ini ukuran Alkitab. Jadi kebenaran di dalam buku yang kita pegang ini kebenaran kekal. Pegang baik-baik, mengerti banyak, baca di rumah. Gak bukan cuma di gereja, tapi baca di rumah. Kalau gak mengerti, berdoa. Terangkan kepadaku Tuhan, jelaskan kepadaku apa artinya. Saudara pikir saya tahu semua? Enggak. Saudara pikir saya kamus jalan? Enggak. Tapi untuk setiap kata firman Allah, saya begitu yakin ada penjelasannya. Jadi tidak mungkin Allah tidak berikan firman lalu kunci. Itu di zaman Taurat, ya. Itu di zaman Yesus, ya. Tapi untuk zaman Roh Kudus, semua ayat dibukakan. Kalau tidak mengerti, berdoa. Simpan. Kalau engkau belum mendapat penjelasan, simpan itu di hati. Ada saatnya Tuhan akan bukakan. Tapi setiap kalimat firman Allah ada artinya. Seperti tadi, di karang-karang kali sama ibu kepala, angka-angka. Emangnya memang begitu? Saya tidak mengatakan ada kebenarannya. Ada ayat yang membuktikan kebenarannya. Sebab firman Allah berisi kebenaran. Jadi tidak dikarang-karang, tidak dibuat-buat, satu kebenaran. Dan seluruh ukuran bait suci yang baru ini ada di dalam Wahyu. Berarti bukan dikarang. Dan kalau kita Wahyu dituliskan bagi gereja Tuhan di akhir zaman, berarti berlaku bagi kita sekarang. Dan ukurannya ada dalam kitab Wahyu, semua ada. Jadi firman Tuhan, kita boleh bersyukur kita tidak beribadah dengan alamat palsu. Ayo Ting yang punya alamat palsu. Kita punya alamat yang tepat. Kita punya alamat yang gak nyasar. Kita punya alamat yang tepat. Dan kita tahu berakhir pun tepat. Entahkah kita akan dibawa Tuhan sementara hidup ini, atau ketika kita masih hidup Tuhan Yesus datang. Tapi ujungnya benar. Bersyukur kepada Tuhan, saudara dan saya dibawa ke alamat yang tepat. Amin. Saya bersyukur Tuhan lahirkan saya untuk mengerti kebenaran Injil sepenuh. Bukan karangan manusia, tapi kebenaran demi kebenaran terbukti. Ayat demi ayat terbukti. Apa yang dituliskan Allah gamblang, bisa dibaca, bisa dimengerti. Tidak gampang untuk membuka semua lembar dari Alkitab kita. Lalu kita mengerti, enggak, saya bukan orang sepintar itu, tapi saya punya Roh Allah. Dan Roh itu yang menerangkan. Amin. Kalau saya tidak mengerti, saya bilang Tuhan saya tidak mengerti ayat ini. Jelaskan Tuhan. Dan sering kali saya berdiri menyampaikan firman, saya tidak tahu firman itu mau kemana. Saya tidak tahu arti ayat yang harus saya sampaikan. Tapi ayat itu begitu tertanam di hati saya. Dan kalau harus sampaikan ayat ini, saya tidak ngerti Tuhan. Sampai di detik saya berdiri, saya belum mengerti. Tapi ketika saya berbicara, Roh itu menuntun kalimat demi kalimat. Karena firman itu punya arti. Sebab itu mari saudara, jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa dengan kebutaan akan firman. Semua ada artinya.
Satu lagi di pasal 41. Keadaan yang tadi di pasal 40, bahwa setiap bait Allah yang baru punya ukuran lebih. Kalau pasal 41 ayat yang ke-7, dan kamar-kamar tambahan makin besar pada tingkat yang pertama dan bertambah besar pada tingkat yang di atasnya. Saudara lihat bahwa ukuran bait suci Allah tidak sama dengan ukuran manusia. Ukuran manusia bawahnya besar, atasnya kecil. Ukuran firman Allah, atasnya besar, bawahnya kecil. Tambah ke atas, tambah besar. Oh, berlawanan, benar. Benar. Makin ke atas, makin besar. Kalau kita cuma mau tinggal di bawah, gak mau naik, engkau dapat melihat Allah yang kecil. Tapi semakin engkau ke atas, semakin engkau belajar mengenal Dia, engkau akan melihat Allah yang semakin besar. Kamar-kamar jaga, tingkat demi tingkat menjadi lebih besar, lebih besar, dan lebih besar. Engkau akan kenal Allah semakin besar, bukan semakin mengenal semakin kecil. Ketika kita mengenal seseorang, kita akan mengenal dia. Wah, hebat lu, waduh, luar biasa lu. Tapi lama-kelamaan, ya cuma begitu aja dia. Begitu kecil dia, lah gak ada apa-apanya rupanya. Salah ngerti lah, salah penilaian kita. Kalau sedang masuk dalam pernikahan, waduh, agungnya luar biasa. Lewat seminggu, lewat 2 minggu, lewat 3 minggu, ya cuma gede bohong. Badannya aja gede, orangnya badannya aja gede, nyalinya gak ada. Semakin kita kenal Allah, kita tidak mengenal Allah yang semakin kecil, tapi kita mengenal Allah yang semakin besar. Amin. Ada ceruk-ceruk, ada tangga di tengah. Naiklah untuk naik ke tangga yang di atasnya, tingkat yang di atasnya. Naik pada tangga yang di tengah. Tengah hidup kita adalah jantung kita, hati kita. Engkau hampiri Allah bukan dengan mata penglihatan kita, tapi dengan iman. Kita bisa menghampiri tata kasih karunia-Nya dengan iman kepada Allah. Dan engkau akan melihat Allah yang semakin besar. Kalau mau ditanya, akan kau tukarkah sampai darah ini dipotong, darah keluar pun, aku tidak akan menukarkan. Karena semakin aku kenal Dia, semakin hebat Dia. Semakin aku kenal Dia, semakin luar biasa Yesus itu. Semakin berjalan ikut Dia, semakin terpesona kita akan kebesarannya. Orang tidak akan ikut Tuhan tambah lama tambah suam, tambah lama tambah melempem, tambah lama tambah ogah-ogahan. Kalau engkau betul-betul ikut Tuhan, engkau akan semakin lama semakin kuat iman. Tidak semakin kenal. Oh, itu cinta mula-mula. Loh, cinta yang akhir itu melebihi, kata Boaz kepada Rut, kasihmu yang kau tunjukkan sekarang itu melebihi ketika engkau datang kasihmu pada waktu itu. Dan gereja Tuhan punya kasih di akhir zaman, harus punya kasih yang melebihi kasih yang sempurna. Gereja mula-mula tidak ukuran bagi kita. Itu adalah tonggak sejarah, dan kita harus melewati tonggak sejarah. Kalau kita sama dengan gereja mula-mula, maka kita gak berubah, statis.
Tapi firman Allah kita Hagai pasal 2 ayat 10. Maka kemegahan rumah yang kemudian melebihi kemegahan rumah yang terdahulu. Gereja mula-mula itu bukan target. Gereja mula-mula adalah tongkat sejarah. Ketika kita berlari menuju satu sasaran, ada tongkat pemberitahuan estafet pertama. Engkau tidak berhenti di sini karena tujuanmu bukan pada estafet pertama. Engkau harus melesat sampai tujuan utama. Kalau kita cuma sampai pada estafet pertama, mandek di situ. Gereja mula-mula ukurannya orang salah. Gereja mula-mula belum target Allah. Engkau harus melebihi gereja mula-mula. Dan itulah yang menjadi doa kita. Biarlah kita berjalan terus. Nggak usah ukur-ukur jalan terus. Ayo, pergandengan tangan dengan seluruh jemaat. Ayo kita jalan terus. Temukan target Allah. Dan ketika kita mencapai target Allah, kita akan ketemu Allah di sana. Amin. Itulah ukuran baik suci yang ada. Adakah kita punya ukuran?